Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadala bani adam wa fadalahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan tidak terganggu dengan dongeng-dongeng Aki. Karena ini yang sedang dibahas itu tentang nyucruk galur laku gubernur ini, permintaan dari beberapa orang, bahkan dikatakan banyak sekali yang minta bagaimana gambaran-gambaran kiprah gubernur yang Aki ikuti. Yang Aki ikuti yaitu dari tahun 1968 Pak Solihin waktu Aki jadi juru tulis desa. Kemudian tahun 71 Aki jadi PLKB. Itu yang Aki ikuti ya. Jadi mereka mungkin bukan ingin membanding-bandingkan, tapi ingin sejarah ini natrat nanti kepada pemilihan gubernur yang akan datang. Kelihatannya itu ya, pikiran-pikiran kawan-kawan ini. Nah, kemarin belum tajam katanya Ki tentang Pak Dani Setiawan, baru disebut bahwa nu jauh urang deketkeun, nu deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun. Kemudian kesalehan sosial. Sekarang program unggulan yang paling utama pada zaman Pak Dani Setiawan itu apa? Yang fenomenal menurut Aki adalah pada tahun 2004 itu kita dievaluasi oleh dunia, dievaluasi secara nasional bahwa keberhasilan pembangunan itu ditentukan oleh pencapaian IPM. IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development atau apa ya, itu bahasa asingnya. Nah, IPM Jawa Barat saat itu masih rendah. Kalau tidak salah 68 ya, 68. Karena AHH, angka harapan hidup itu 66. Kemudian yang kedua ekonomi itu 65 kalau tidak salah, dan baru pendidikan yang agak tinggi adalah 72. Begitu kira-kira 7,2 lah. 7,2, 6,6 dan 6,5 sehingga dijumlahkan atau dibulatkan kira-kira 68. Pendidikan kita kalah sama oleh Bengkulu, kalah karena kita pendidikan itu indeks pendidikannya itu hanya ranking ke-16. Itu Jawa Barat yang begitu gede, yang katanya kaya, tapi IPM-nya masih di bawah. Kalau nggak salah pernah kalah sama Papua lah. Apa itu indeks pembangunan apa itu ya? Apa pendidikan atau apa? Aki agak lupa-lupa lagi. Nah dari situ Pak Dani mengadakan PPK. Apa itu PPK? Program Pendanaan Kompetitif. Dilombakan. Barang siapa yang bisa menaikkan IPM itu akan diberi biaya kabupaten kota itu klaster 1 25 miliar setahun dan berturut-turut selama 3 tahun. Berarti 75 miliar. Waktu itu gede. Duit pada tahun 2005 itu 75 miliar itu. Klaster kedua adalah 15 miliar per tahun atau 45 miliar 3 tahun berturut-turut. Dan klaster ketiga itu adalah 10 miliar per tahun ya, dan 3 tahun adalah 30 miliar. Bayangkanlah waktu itu 24 tidak salah, kalau yang lulus itu kalau tidak salah 16 apa 18 itu triliun itu ya, kalau dijumlah itu. Hakim malas lah ngejumlahnya, silahkan jumlahkan aja. Bagaimana Ki menentukan besarnya biaya operasional? Itu tergantung pada proposal, tergantung kepada usulan dan keyakinan tim penilai provinsi untuk yakin bahwa ini bisa naik. Programnya tidak boleh program yang sudah ada, tapi harus program yang baru atau inovatif.
Ketua timnya di provinsi itu nyewa ya Profesor Juanda itu yang dari ITB yang kemudian pindah ke Pemda jadi Asda, jadi kepala Bapeda. Itu pertamanya adalah ketua PPK IPM. Terus para ininya asesornya itu banyak juga teman Aki, Pak Bram dari UNICEF ya. Terus kemudian kepala-kepala dinas terpilih atau yang dulunya di KHPIA. Itu banyak sekali, termasuk Bu Tini, Bu Ati, ya, Pak siapa lagi yang Koimpo itu semuanya masuk jadi tim. Galak-galak semuanya. Nah, Aki mulanya tidak terbawa kepada itu karena Aki bukan grupnya di ekonomi, bukan grupnya di pendidikan. Tapi Aki dimasukkan oleh Pak Engkon waktu itu adalah masuknya grup kesehatan karena KB salah satu penunjang. Aki yang membantu proposal dengan Pak Tarso. Tarso itu bukan Tarasolat, bukan. Tapi Pak Tarso itu kepala Bapeda saat itu dan sekdanya belum ada. Yaitu diantaranya Aki sedang ikut testing sekda. Yang lulus adalah Pak Sobur yang lulus. Bukan yang lulus, yang diangkat. Kalau yang lulus semuanya lulus. Bahkan Aki katanya rankingnya rada bagus gitu. Nah itu diberikanlah yang lulus itu klaster 1. Klaster 1 itu hanya ada 3, yaitu kabupatennya hanya 1, Ciamis. Kemudian kota Sukabumi dan kota Cirebon. Kemudian yang kedua klasternya adalah klaster kabupaten yang 15 miliar itu. Termasuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten mana lah. Aki lupa lagi. Dan klaster 3-nya adalah 10 miliar rupiah. Dilombakan alhamdulillah signifikan dan bagus hasilnya selama 3 tahun itu. Sehingga IPM Jawa Barat meningkat dari 6,8 menjadi di atas 7. Katanya setelah 3 tahun digarap dengan PPK IPM. Itu yang pertama. Nah ada juga yang bertanya kepada Aki kalau yang berkaitan dengan program KB apa saja. Yang pertama memang karena Pak Dhani itu adalah orang pemerintahan dari mulai jadi camat sampai ke jadi gubernur begitu paham ya. Jadi menghadirkan program KB, menempatkan program KB salah satu adalah program unggulan, program prioritas. Jadi masuk deretan pada sekira 10 besar keberhasilan dari pembangunan ya begitu. Nah dan suka hadir kepada pertemuan-pertemuan program KB ya. Bagus sekali. Ada 3 momentum yang sangat Aki terkesan dengan Pak Dhani. Yang pertama adalah begitu Aki pindah ke Ciamis, Aki masih jadi panitia Jumbara. Aki tetap Jumbara. Aki tidak Jambore ya. Mohon maaf nih. Aki tidak Jambore tapi Jumbara, Jumpa Bakti Gembira Bidan. Bidan se-Jawa Barat di Pangandaran. Ya 400 lebih lah Bidan. 500 lebih kalau nggak salah waktu itu. Bagaimana dilombakan, dia biasalah Jumbara, ada apresiasi seni, ada temu lapang, ada temu karya, dan ada bakti sosial. Itu kan 4 daripada isi Jumbara itu. Nah dan juaranya adalah Kota Tasik waktu itu. Aki dalam laporan Aki, walaupun Aki dimarahin sama Pak Oma, Bupati Ciamis, mana tegas jadi kamu tuh udah jadi kepala dinas Ciamis, kenapa masih ngurus-ngurus pekerjaan dari provinsi? Ini kan kepalang, baru beberapa hari Aki dilantik di Ciamis, tetap Aki menjadi ketua di situ dan laporan sebagai ketua provinsi, bukan ketua Ciamis begitu. Nah saat itu Aki menceritakan tentang bagaimana keluh kesahnya bidan di dalam melayani masyarakat, terutama, nah ini makanya terutama di dalam menghilangkan kematian ibu atau menurunkan kematian ibu. Karena ada dongeng khusus nanti, Panuhyana kelewat tentang kematian khusus, tentang penurunan kematian ibu ini. Nah akhirnya Pak Dhani janji pada saat itu akan memberikan motor kepada bidan-bidan di daerah terpencil. Dan akhirnya 2004-2003 beliau ini dilantik, 2004 sudah direalisasi bidan-bidan itu. Semua daerah-daerah terpencil ya, daerah-daerah yang desanya agak jauh dari kota diberi bidan supaya pelayanan kepada masyarakat itu bagus. Itu yang pertama. Tentang KB,
Pak Dhani yang sangat fenomenal adalah memindahkan Harganas. Walaupun ini sebetulnya usulannya, gerilyanya itu dari seorang BKKBN yang namanya Kusdinar. Si Kades almarhum sekarang ya. Dia beraktif di Pemda sampai kalau mengurus soal surat ke Pemda dari mulai konsep sampai ditanda tangan gubernur bisa 2 jam. Kalau yang lain itu bisa berminggu-minggu itu. Itu ya jasa almarhum. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Nah, ini dipindahkan. Biasanya kan Harganas itu kalau tidak di halaman timur, halaman barat, atau di mana di Gasibu, itu aja. Nah, syarat itu diprogram oleh Pak Gubernur bahwa yang melaksanakan Harganas itu harus keliling ke semua kabupaten kota. Kabupaten kota keliling ini kemudian hasil dari juara Sabta Lomba sebelumnya. Jadi juara Sabta Lomba BKB, BKR, BKL, Keluarga Harmonis, UPPKS dan lain sebagainya, PLKB ya, itu tahun berikutnya harus menjadi penyelenggara Harganas. Dan pada saat itu, alhamdulillah karena 2004-2005 itu Aki Ciamis sebagai juaranya, maka 2006-2007 itu harus Aki yang melaksanakan di Ciamis yang pertama. Ini ujian. Karena apa? Karena waktu itu adalah kita pulang Harganas dari Ambon yang ada cerita Cakalele. Ya, Cakalele itu Pak Engkon mendapat Satya Lencana dan pulangnya Ciamis. Dihadiri oleh pusat oleh Deputi KB Pak Dokter Agus Wilopo yang itu yang dari Jogja itu dari Gama. Sampai santai sampai sore. Acaranya cukup lumayan. Ya, tarinya aja 500 para kepala desa dengan lagu Ayudi, lagu Pasektomi dan lain sebagainya. Oratoriumnya lumayan lah gitu. Hadir dari mana-mana dengan panggung yang sangat itu. Mereka juga banyak yang sampai sekarang masih berkesan dengan itu ya. Dan itu setelah selesai acara Pak Dhani dengan santai, Pak Deputi, semuanya Aki lagi makan bersama di situ juga ya. Ada pameran-pameran dan sebagainya. Itu baru dilaksanakannya di daerah seperti itu. Kemudian Aki makan di mana dengan Pak Lili Bupati Purwakarta satu meja. Pak Dhani dengan Pak Engkon dengan saudara di sebelah sana. Aki tahu diri lah, Aki kan hanya seorang kepala dinas lah di tingkat kabupaten. Tiba-tiba Aki dipanggil, katanya Pak Rukman sini, kata Pak Dhani. Langsung ditanya, sekarang mau nggak pindah ke provinsi? Aki disuruh jadi kepala BPMD atau DPMD ya, kepala pemberdayaan masyarakat. Karena Aki di Subang itu, di Ciamis itu adalah kepala KB dan PM pemberdayaan masyarakat. Dianggap bagus gitulah menurut Pak Gubernur karena ada beberapa catatan tentang PNPM ya, tentang bagaimanalah itu soal itu. Tapi begitu nanya berapa tahun lagi pensiun. Sekarang Pak, saya ini tahun 57 ini harus pensiun pada usia 56. Karena di provinsi usia kepala dinas itu adalah 56. Itu ya. Jadi kata Pak Engkon gak bisa Pak Rukman itu mau pensiun. Di sini aja ada yang ditunggu katanya, maksudnya Pak Engkon tahun berikutnya Aki jadi sekda. Tapi waktunya sudah habis. Begitu. Nah karena itulah Aki tidak jadi. Oh atau kalau gitu mah tidak jadilah katanya. Lebih bagus ke BKKBN aja. BKKBN bisa 50 katanya eselon 2-nya. Begitu. Akhirnya Aki diperpanjang oleh Pak Engkon. Itu kiprah Pak Dhani. Satu lagi adalah pada saat Jumbara kader KB se-Kabupaten Ciamis termasuk dari Jawa Tengah ada yang hadir, yaitu di Tambak Sari, perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Pak Dhani hadir. Senang sekali, santai bener. Beliau bertanya kepada kader-kader dengan kuis dan terus hadiahnya 500.000, 1 juta, 500.000, 1,5 juta. Bagaimana pertanyaan yang sulit. Dari Pak Dhani saja itu katanya habis 80 juta yang diberikan juga ke Aki 5 juta katanya untuk gurunya. Tapi Aki suruh diberikan kepada PKK, dibantu untuk sinden. Akhirnya Aki banyak diberikan ke sinden aja. Gengsi dong kepala dinas, masa kita ribut dengan uang 500.000 atau 5 juta dibagi-bagi gitu ya. Itulah Pak Dhani ya. Sehingga Aki juga sangat berkesan. Mudah-mudahan gubernur yang akan datang juga perhatiannya terhadap KB itu cukup meyakinkan.
Karena masih ada kan setelah Pak Dhani, Aki masih mengikuti lagi bagaimana jejaknya Pak Aher Ahmad Heriawan. Walaupun Aki hanya mengikuti 3 tahun bersama-sama, tapi Aki lengket. Itu dongengnya besok kita lanjutkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.